Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu, bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap, berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Aku bersama kamu. Lebih dekat daripada uratan di lehermu. Tidak ada ayat yang saya dapat di Quran yang mengatakan Allah di depan. Tapi kalau kita sholat kayak yang benar ya, sedang apa? Menghadap Allah. Sehingga orang yang bertuhan itu kelihatan dari akhlaknya. Orang yang bertuhan kelihatan dia membawa sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Orang yang bertuhan, dia selalu sadar bahwa dirinya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa misi Tuhan. Apa itu misi Tuhan? Menyampaikan sifat-sifat Tuhan. Makanya Asmaul Husna itu bukan 99. Nama itu tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Banyak orang yang minta nama sama saya. Istri saya akan melahirkan sebulan lagi. Tolong, ya. Kalau ayah berkenan, katanya minta diberikan nama. Saya bilang, nanti saja kalau sudah ada barangnya. Nanti kalau barangnya sudah ada, saya beri nama. Karena kalau barangnya belum ada, itu mau dikasih nama kemana? Jadi Asmaul Husna itu harus ada barangnya. Makanya percuma kita hafal 99 asmanya kalau tidak mengerti yang satu. Harus ketemu dulu yang satunya. Sang wajibul wujudnya. Baru yang 99 itu tanpa dihafal akan datang dengan sendirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar sampai As-Sobur datang dengan sendirinya. Kenapa? Kalau kita ingin merasakan sifatnya garam, sudah menyatu dengan garam. Maka sifatnya akan datang dengan sendirinya tanpa diundang, yang namanya asin. Kalau kita ingin mengetahui sifatnya gula, yaitu manis, tidak usah mendengarkan ceramah tentang gula, tidak usah baca buku tentang gula. Menyatu saja manunggal dengan gula, maka rasa gula tanpa diundang akan hadir kepada kita, yang namanya manis. Sama ketika kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam diri kita, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu bersama dengan kita. Bahkan Allah mengatakan, wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berulang kali Allah mengatakan seperti itu. Tetapi tidak disadari keberadaan dia dalam diri kita. Ketidaksadaran akan kehadiran Allah itulah yang membuat sifat-sifatnya tidak melekat dalam diri kita. Makanya banyak orang yang mengaku bertuhankan Allah, tapi sifatnya jauh dari panggang dari api, jauh dari sifat-sifat Allah. Pendengki, pendendam, bahkan rela menyakiti orang lain. Yang lucu lagi, menyakiti makhluk lain menggunakan agama dan Tuhan. Inilah topik kita. Ketika agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi mati di ruang kehidupan. Para sahabat, kalau kita duduk sebentar nonton televisi, jarang televisi itu memberitakan berita positif. Beritanya itu selalu pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, korupsi, tawuran, perang. Kalau kita kelamaan nonton TV yang seperti itu, bahkan kita pun jadi negatif. Karena mengizinkan semua informasi, energi itu masuk ya di ruang memori kita. Jadi seolah-olah kehidupan itu nggak ada yang positifnya. Setiap hari itu berita itu yang begitu. Dan lucunya berita yang seperti itu yang laku. Sehingga ratingnya TV itu menjadi sangat luar biasa. Karena masyarakat kita memang senang dengan berita itu. Saya pernah tinggal di sebuah negara. Dan setiap hari kita setel televisi. Di negara itu yang disebarkan itu bukan yang seperti itu. Bagaimana membuat makanan yang enak, bagaimana bertani yang bagus, bagaimana mengembangkan teknologi. Yang diajarkan itu secara edukasi kepada masyarakat, itu hal-hal yang membangun.
Saya perhatikan masyarakatnya juga jadi positif. Dan menarik semua hal yang positif. Jadilah dia negara maju. Barangkali media di kita pun harus refleksi diri. Ya. Ada program pemerintah yang namanya makan bergizi gratis. Mempekerjakan lebih dari 600.000 orang. Bahkan banyak ya di komunitas saya tanya, kenapa Anda nggak pernah ketemu saya lagi? Alhamdulillah ayah, sekarang saya kerja di SPPG. Saya setiap hari menyiapkan makan buat anak-anak. Oh, luar biasa. Lebih dari 1 miliar sajian makanan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lalu ada keracunan yang jumlahnya tidak sebanyak yang sudah disajikan pemerintah. Setiap hari beritanya selalu aja keracunan, keracunan, keracunan. Apa yang terjadi? Bahkan anak-anak sebelum makan sudah takut. Takut makanannya adalah racun. Ini yang tidak dipikirkan oleh media kita. Seolah-olah menyebarkan isu yang seperti itu bagus. Lalu dicari-cari terus kesalahan-kesalahan dan itu disebarluaskan. Kayaknya kita harus taubatan nasuha ya. Masih ingat ya Pak Nasuha? Nah inilah. Jadi kita mengartikan syiar agama itu ketika masjid penuh. Mengartikan syiar agama itu kalau peringatan hari besar agama orang datang penuh. Tidak pernah melihat efeknya. Harusnya masjid penuh, belum syiar. Kalau nilai-nilai yang diajarkan di masjid itu, di gereja, di pura, ya, di wihara, itu belum nampak menjadi nilai-nilai hidup yang positif. Saya sering menyaksikan Bapak Ibu, ini adalah pemandangan yang nyata. Kalau sudah selesai acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apa saja kegiatan keagamaan. Selesai acara itu, ya, apalagi bikin panggung. Bisa ditebak mau saya bicarakan? Apa kira-kira? Sampah bertebaran di mana-mana. Bahkan yang lebih lucu lagi ya, di Arafah itu, selesai orang wukuf di sana, itu ribuan ton sampah yang harus diangkut oleh pemerintah Saudi. Kesadaran untuk memindahkan sampah ke tempatnya saja, masih di tempat itu, nyaris tidak ada. Padahal hadisnya kan jelas, an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kalau saya ya, di kajian ini aja, saya disebut berhasil memberikan kajian, kalau tidak ada lagi botol air mineral, yang berantakan di masjid ini. Sudah disediakan tempat sampahnya. Jadi agama itu cuma hidup di tempat ibadah, tetapi tidak hidup di ruang kehidupan. Malah justru dia mati di ruang kehidupan. Pertanyaan besarnya apa? Kenapa bisa begitu? Ya Bapak Ibu. Yang sedang diselidiki KPK. Bagi-bagi kuota haji. Itu kan, haji itu atas nama agama Bapak Ibu. Atas nama Tuhan kan? Betul nggak? Kuotanya diperjualbelikan. Ada yang disogok, ada yang menyogok. Tidak ada satu travel pun yang memberangkatkan umat haji atau umroh ke sana bukan atas nama agama. Saya kira tidak ada. Apa yang terjadi? Ada yang kotor di situ, ada noda di situ. Padahal itu disebut perjalanan suci. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, ya. Coba renungkan kata-kata saya. Orang sedang sholat di masjid, gak korupsi. Setuju dengan saya? Sedang sholat. Kan korupsi itu setelah selesai sholat. Betul nggak? Orang sedang sholat, tidak berzina. Enggak Bapak Ibu. Sedang sholat. Kan habis sholat. Betul nggak? Orang sedang sholat nggak ada marah-marah, memaki-maki orang lain. Enggak Bapak Ibu. Kan habis sholat.
Nah pertanyaannya adalah, kita ini sering merasa seolah-olah kalau sudah beragama di rumah ibadah, kita sudah selesai beragama. Padahal itu baru latihan beragama. Agamanya di ruang kehidupan. Ada nggak Bapak Ibu? Orang habis baca Quran, suami istri di rumah, habis itu berantem. Ada nggak Bapak Ibu? Ada apa banyak? Waktu baca Quran nggak berantem, mau baca Quran. Kan berantemnya setelah baca Quran. Jadi ini jangan-jangan agama itu tidak berhasil ya menjadi instrumen yang mengantarkan kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu masalah kita hari ini. Perlu nggak Bapak Ibu saya bahas ini? Perlu ya, karena ini sangat relevan dengan kenyataan hidup. Baik, kalau gitu kita masuk. Bapak Ibu sering wudhu? Sering nggak? Berapa kali sehari? Oke. Waktu wudhu cuci tangan. Pakai apa? Pakai air. Ini tangan ini kalau habis dicuci ya, misalkan sebelum dicuci ya nyubit anak. Habis dicuci nih tangan ini ya pakai air, nyubit anak lagi nggak? Sebelum dicuci ngambil hak orang. Itu habis dicuci ngambil lagi nggak? Sebelum dicuci korupsi. Habis dicuci nih tangannya masih korupsi nggak? Itu maksud saya. Karena saat cuci tangan itu tidak sadar. Nih kalau saya mohon maaf ya. Waktu cuci tangan itu saya ingat-ingat ya. Sebelum saya cuci tangan itu, ini mau cuci tangan aja. Saya ingat-ingat, saya melakukan apa ya? Melakukan apa ya? Gitu. Makanya pada saat cuci tangan itu saya bicara sama tangan saya. Maaf ya tangan. Tadi saya melakukan ini itu. Dan setelah ini saya berjanji, saya larutkan semua kotoran yang melekat di tangan saya ini, biarlah dibawa oleh air, biarlah dilarutkan oleh air, sehingga saya tidak akan lagi menggunakan tangan saya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah saya. 5 kali saya wudhu, karena saya bicara dengan tangan saya, ini tangan ini kayak ada remnya gitu loh. Misalkan gini Bapak Ibu, biasanya kalau saya kemana-mana itu ya, itu makanan itu selalu banyak. Apalagi kalau saya ngasih tahu, oh nanti saya mau datang ke rumah kamu ya. Wah itu udah masak dari sejam malam. Segala ada. Tangan saya diuji nih habis wudhu ya. Daging ada, sate ada, ayam ada, gepuk ada. Bahkan itu yang namanya ikan. Bakarnya ada, pepesnya ada, gorengnya ada. Ya, yang terbang itu. Bakarnya ada, cobeknya ada. Ini saya bukan ngada-ngada ya. Saking ingin membahagiakan, menghormati saya, semuanya ada. Kan tangan saya diuji Bapak Ibu. Perut saya ini kan terbatas. Saya juga cuma makan 1 kali. Nanti aja jam 1 saya makan. Itu juga terbatas sedikit. Saya hanya mengambil yang saya butuh. Saya tidak makan daging. Saya hanya makan ikan. Kalau ikan saya masih makan. Ya dan begitu belum kenyang, ya udah selesai. Tidak mumpang-mumpung karena banyak mubazir. Coba Bapak Ibu, sakit perut itu dari mana? Dari sini. Dari sini. Betul nggak? Coba ambil lagi. Yang ambil cabai itu siapa? Kan cabai nggak datang ke sini, betul nggak? Coba. Saya kalau wudhu ya, cuci tangan saja. Saya upacarakan waktu cuci tangan. Sampai saya kadang-kadang menangis. Saya menyesal tidak menggunakan tangan saya seperti yang Allah mau. Saya minta maaf pada tangan ketika saya sedang mencucinya. Saya berterima kasih pada tangan saya ketika saya sedang mencucinya. Bahkan ketika saya sedang mencucinya, saya katakan, I love you. I love you. Saya sangat mencintai kamu. Gitu nggak Bapak Ibu? Kalau itu? Enggak ya? Ya. Waktu wudhu memang Bapak Ibu ya tidak korupsi. Kan habis wudhu. Berarti wudhunya tidak ada bekasnya kan? Betul nggak? Aduh. Apalagi yang tangannya ringan sekali ya. Suka mukul sama orang kayak gitu. Wudhu lagi, mukul lagi. Wudhu lagi, mukul lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Buat apa? Agama itu jadi upacara. Tujuan agama tidak tercapai. Ketuhanan tidak tercapai apalagi kemanusiaan. Banyak orang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan, bahkan menyakiti makhluk lain.
Bahkan binatang yang tidak bersalah kemudian dipotong atas nama Tuhan dan agama. Perlu direnungkan kembali Bapak Ibu. Dengarkan kata-kata saya. Pelajari Al-Quran. Apa yang disebut dengan penyembelihan? Pelajari. Itu bahasa hakikat itu. Al-Baqarah, sapi betina disembelih. Baca itu. Yang mana sapi betinanya? Pelajari Quran. Karena Quran pedoman hidup katanya. Setelah cuci tangan kemudian kita kumur-kumur. Saya kumur-kumur lama Bapak Ibu. Lama gitu. Bukan sekedar membersihkan kotoran fisik. Kotoran fisik mah gampang. Dikosok sama gigi juga habis. Tapi kotoran batin di sini. Saya ingat tadi saya bicarakan orang enggak ya. Saya kumur-kumur. Waktu saya mengeluarkan air. Tolong air. Bawa semua kotoran kebiasaan buruk dari mulut saya. Jangan ada lagi orang yang terluka kebahagiaannya dengan mulut ini. Coba Bapak Ibu. Sebelum wudu ngomongin orang. Habis wudu. Masih di tempat wudu. Sama ibu-ibu yang lain. Menyebarkan fitnah, gibah. Memfitnah orang. Buat apa? Buat apa? Coba ketika kumur-kumur itu. Ya, ingat-ingat ya. Berapa banyak orang yang terluka oleh mulut saya. Berapa kali anak saya tersinggung oleh kata-kata saya. Coba ingatin. Selesaikan di wudu itu. 3 kali kita kumur-kumur. Jadi kalau sehari semalam 5 kali. 15 kali kita kumur-kumur. Coba berkumur mulai sekarang dengan kesadaran. Bawa ajak bicara. Ajak bicara. Terima kasih pada gigi. Terima kasih pada lidah. Terima kasih pada mulut. Terima kasih dia sudah diizinkan Allah untuk merasakan semua cita rasa makanan. Izinkan, ajak bicara. Saya tidak boleh lagi terlibat oleh gosip. Saya tidak boleh lagi membicarakan keburukan orang. Saya tidak boleh membicarakan sesuatu yang meruntuhkan diri saya, melemahkan diri saya. Kan mulut sering bicara. Ah itu nggak mungkin. Saya kemarin ketemu dengan orang yang sedang kegelapan. Lalu saya kasih saran. Apa jawabannya? Sudah gelap Pak bagi saya. Seolah-olah sudah akhir dari segalanya begitu. Cuman karena apa? Karena punya utang ke bank, itu sudah gelap. Seolah-olah rumahnya sudah selesai, mobilnya sudah selesai, hartanya sudah selesai. Karena dia yang mengatakan, saya sudah gelap Pak. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Tiap hari dia wudu, tiap hari dia sholat. Sampai hitam ininya. Tapi jawabannya seperti itu. Udah gak masuk lagi nasihat saya. Waktu memasukkan air ke hidung. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Sedot lagi, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Saya nikmati doa itu. Saya nikmati doa itu. Surga Bapak Ibu di mana-mana. Ada orang yang ngasih minyak wangi sama saya. Minyak wangi yang saya suka, bukan minyak duyung. Karena saya setiap wudu, saya tarik air, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Naik pesawat, yang duduk di sini, wangi, cantik lagi. Udah bau. Udah bau badan, bau mulut, segala bau. Itu jangan-jangan wudunya tidak pernah ngobrol dengan hidung kita. Ya? Coba. Waktu membasuh wajah, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Kulit saya tidak hitam, tidak putih, ya seperti inilah. Kalau istri saya bilang, katanya, ayah nggak hitam, sawo katanya. Tapi matang katanya sawonya. Ya memang begini ya gennya. Tapi setiap wudu selalu, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Saya bukan ingin jadi orang terkenal, saya bukan jadi ingin orang yang tersanjung, tidak. Tetapi jangan ada orang ketemu saya menjadi takut dengan saya. Kalau putihkan wajahku dengan cahayamu, berarti kan jadikan wajahku menjadi sumber cahaya, sumber penerang, sumber kedamaian. Kan ada orang yang cantik, ganteng, tapi gak mau orang ketemu sama dia. Serem. Saya kalau membasuh tangan kanan, tangan kiri, kalau tadi kan baru membasuh telapak aja ya. Ketika membasuh tangan kanan saya bilang, ya Allah terima kasih. Betapa banyak jasa tangan kananku ini. Ketika saya membasuh tangan kiri, ya Allah luar biasa tangan kiri ini.
Karena ketika tangan kanan saya sakit, dia yang merawat ya Allah. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan. Tangan saya. Kan kalau gatal yang kanan, yang garuk yang kiri. Masa yang garuk setan? Dari kecil kita sudah di-framing. Seolah-olah tangan kiri itu buruk. Tangan kiri ini tangan setan, kan begitu? Saya selalu bilang sama tangan dan kiri, kamu dua-duanya sama kerennya, sama hebatnya, sama sempurnanya. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa apa-apa. Makan dengan kedua tangan, betul Bapak Ibu? Betul nggak? Iya. Ketika kita makan yang alot-alot, yang kanan pakai sendok, yang kiri pakai garpu. Betul nggak? Luar biasa. Sempurna nggak Bapak Ibu kedua tangan ini? Luar biasa. Coba ajak bicara ketika wudu. Wudulah dengan kesadaran. Ini baru wudu belum salat ya. Nanti terbawa ke dalam kehidupan kesadaran itu. Memang ketika wudu kan Bapak Ibu pasti menghadapi air ya. Tidak ngomongin orang. Ketika wudu Bapak Ibu tidak marah-marah kan? Enggak. Ketika wudu. Tapi habis itu kan marah lagi. Habis itu kan kesel lagi. Lalu apa fungsinya wudu? Wudu itu berarti tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih sadar, lebih baik. Itu baru wudu aja kok. Ketika membasuh kepala. Di Quran dikatakan wamsahu biru'usikum. Sapu kepalamu. Itu perintahnya sapu loh. Bukan basahi kepalamu, bukan. Sapu kepalamu. Itu Quran. Kalau perintahnya sapu kepalamu, ada apa dengan kepalamu? Kalau ada perintah tolong sapu ya ruangan ini, ada apa dengan ruangan itu? Kotor. Jadi kalau Allah bilang wamsahu biru'usikum, sapu kepalamu. Berarti Allah tahu apa? Tahu kalau kepalamu itu kotor. Masih berpikir yang negatif, berpikir yang tidak mungkin. Betul nggak? Ketika sakit, berpikir sakit, bukan berpikir sehat. Padahal pengennya sehat. Betul nggak? Berpikir selalu khawatir, cemas, sedih. Katanya pengen bahagia. Coba. 3 kali ketika wudu kita disuruh mengusap ini. Sapulah kepalamu. Makanya kalau saya begitu mengusap kepala ini, ya Allah. Jangan izinkan lagi pikiranku ini menjadi diri palsuku. Jangan izinkan lagi pikiran ini memproduksi pikiran-pikiran yang tidak menunjang kehidupanku. Silahkan Bapak Ibu. Kita yang paling tahu isi ini apa. Gitu gak Bapak Ibu kalau wudu? Saya suka memperhatikan orang wudu ya. Selesai itu ketemu sama temannya. Sama-sama penggosip. Langsung menggosip di tempat wudu. Ini agama cuma hidup di rumah ibadah. Tapi agama mati di semua ruang kehidupan. Kenapa? Karena menjalankan agama nyaris tanpa kesadaran. Kemarin saya ke Nagreg gitu. Lagi survei. Ada gunung batu di sana. Yang mau diambil manfaatnya. Saya diminta untuk menjadi konsultan. Pergi ke sana. Orang masih di bawah, saya sudah di atas. Ada yang tanya sama saya. Bapak usianya berapa? Alhamdulillah saya mau 60. Padahal yang 45, yang 37, bahkan ada tentara juga. Masih di bawah ngos-ngosan. Sampai di atas saya kasih tahu. Apa rahasianya Pak? Rahasianya saya kalau wudu. Saya bilang, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani segala tugas dan perintah-Mu. Gak ada kesemutan kaki saya. Dan ketika melangkah, saya tidak pernah melihat tanjakan. Saya lihat aja satu langkah di depan. Saya tundukkan kepala saya, satu langkah, satu langkah. Karena kalau kita menundukkan kepala, tanjakan itu nyaris gak ada. Gak ada tanjakan itu. Tanjakan itu kan karena kita, wah nanjak. Tuh, udah capek. Suka begitu Bapak Ibu? Ngos-ngosan kalian. Saya cuma ngasih syarat gitu aja. Ya, saya kasih, saya kalau wudhu, saya angkat kaki saya, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Kuatkan kakiku dalam menjalani semua titah dan perintah. Sampai sekarang kaki saya Bapak Ibu, naik gunung, gak ada masalah. Gunung Salam, Gunung Cermai, gunung apa, gak masalah. Suka gitu gak Bapak Ibu kalau wudhu? Ya, yang penting cuci tangan, cuci kaki aja ya. Udah langsung suci. Betul gak? Makanya habis wudhu langsung, awas. Habis wudhu Bapak Ibu suci atau sok suci? Tubuh kita ini nggak suci, lahir kencingnya masih ada di sini, beraknya masih ada di sini.
Kalau di bedel ini, dibuka dalamnya, bahkan yang mengotori WC itu kan tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya wudhu itu lahir apa batin? Ya secara lahir memang kita jadi cuci muka, lumayan kan? Tangan kita yang kotor jadi dilarutkan. Tetapi tidak menjadi suci. Lah kotoran masih ada di tubuh kita. Nabi Muhammad mengajarkan wudhu itu supaya kita suci batinnya. Dan kita sok suci aja lahirnya. Batinnya sekotor apa nggak peduli. Betul nggak? Coba. Pulang dari sini coba nanti ya. Hadir sepenuhnya ketika berwudhu. Ketika cuci tangan, ingat-ingat. Tadi habis apa? Ingat-ingat itu. Jadi kalau subuh habis wudhu, nah antara subuh sampai duhur itu kamu melakukan apa dengan tangan ini? Ingat-ingat itu. Kalau ada yang tidak pantas dilakukan oleh tangan ini pada saat duhur, larutkan dengan air wudhu. Bilang sama air wudhu, saya larutkan semua sifat-sifat buruk yang melekat di tangan saya ini. Mau ngasih pada orang gak jadi, ini tangan. Larutkan di situ. Sekarang saya larutkan kepelitan tangan saya ini. Mau traktir teman gak jadi. Bilang itu pada saat wudhu. Maaf ya tangan tadi, sudah mau pencet gak jadi. Kan semua dilakukan oleh ini. Coba Bapak Ibu, tangan ini bukan sekedar memberi, tapi dia menerima semuanya. Berkah semuanya di sini, lewat sini. Ini saya baru cerita wudhu aja nih, baru cerita wudhu. Bayangkan Bapak Ibu, agama hanya terjadi di tempat wudhu. Betul nggak? Wah, di tempat wudhu, laki perempuan harus pisah. Betul? Habis wudhu, selingkuh. Di pesantren itu tempat wudhu laki dan perempuan pisah Bapak Ibu. Malah pimpinannya. Kurang ajar kan? Maaf ya, saya harus bicara ini. Ini gak nyampe-nyampe dari tadi ya. Ini baru wudhu aja. Paham sampai sini? Paham? Coba mulai sekarang, nih saya kasih pelajaran sederhana. Nanti setelah ini wudhunya berkesadaran. Begitu lihat air, bilang, terima kasih air, kamu keren, kamu sangat berguna. Tolong ya air, larutkan semua kotoran yang melekat dalam tubuhku. Bilang sama air begitu. Bilang sama air itu. Air itu pelarut yang sangat bagus. Dia bukan sekedar menghilangkan kotoran. Tapi izinkan dia untuk membawa semua sifat-sifat buruk di mulut kita, di tangan kita, di wajah kita. Di wajah ini banyak sekali masalah. Di mata bermasalah, di telinga bermasalah, di hidung bermasalah, di mulut bermasalah. Makanya khusus mulut dicuci. Betul nggak? Mata sih masih mending nggak ada di wudhu. Upacara mencuci mata udah sekalian aja saya mencuci wanda. Tapi khusus bagian penting dari ini nih, yang kotor ini. Dikumur-kumur 3 kali. Nanti kalau kumur-kumur yang lama, ya boleh sejam juga. Imajinasikan sampai kotoran di mulutmu itu sudah masuk di air dan begitu keluar. Imajinasikan, yang keluar itu warnanya hitam, legam, sudah membawa semua kotoran di mulut kita. Ini bukan ilmu nujum, ini sains. Dan nanti Bapak Ibu, seminggu aja wudhu yang seperti ini, aduh luar biasa. Nanti mulutmu itu kalau mau ngomongin orang pun ada remnya. Kan sekarang nggak ada remnya, betul nggak? Iya, jebol terus. Oke. Kalau ada yang tidak suka langsung keluar dari mulut ini, pop, 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 begitu. Betul nggak? Iya. Oke, itu baru wudhu Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau semua sholat, syahadat, zakat, saum, haji, saya kupas jadi semuanya dan dibawa ke dalam kehidupan luar biasa. Ketika takbiratul ihram berdiri tegak, itu kan ada pesan di situ. Tegakkan kamu. Jangan lemah kamu. Ya kan? Hadapi semua tantangan. Karena mereka dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk melemahkan kamu, untuk membuat kamu jadi besar. Pesannya banyak sekali. Ruku, sujud, luar biasa. Dipungkas dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan. Aku siap menerima kanan dengan damai. Karena di balik yang terjadi, di balik kanan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmat, ada berkahnya Allah. Begitu memalingkan wajah ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku siap menerima dengan damai. Kiri. Karena di balik kiri ini, ada rahmat dan berkah Allah. Aku siap menerima semua yang disebut berkah. Aku siap menerima yang disebut musibah. Bagiku tidak ada berkah, tidak ada musibah. Aku terima dengan damai yang sama. Bayangkan ketika mengucapkan salam dengan kesadaran seperti itu. Sadar nggak Bapak Ibu? Assalamualaikum. Pakai
Ya di orang Arab pakai gini ya karena waktu itu di sana kan habis sholat banyak pasir. Semua itu gerakan ada maksudnya. Cuman kita nggak mau belajar kan. Betul nggak? Coba. Dan saya tidak tertarik untuk membahas satu persatu semua ritual. Tidak Bapak Ibu. Saya cuma ngasih contoh-contoh kecilnya saja. Tapi bayangkan kalau semua ritual itu dilakukan dengan kesadaran. Dibawa ke dalam kehidupan. Itu keren sekali. Keren. Oke. Makanya pantas ya kalau ada ayat seperti ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan dari Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tetapi hidupnya membuat onar, merusak persatuan, membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, satu-satunya yang punya definisi agama yang lengkap, itu bangsa Indonesia. Saya terkejut ketika saya membaca buku leluhur. Di situ ada definisi agama. Peninggalan leluhur kita di Nusantara. Apa katanya agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri. Untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Bayangkan. Tidak ada di negara manapun yang punya definisi agama seperti leluhur kita. Ulangi ya, ulangi. Tangkap intisarinya. Agama adalah latihan dasar untuk menempa diri. Supaya terbentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Untuk membentuk budi pekerti luhur dan akhlak yang terpuji. Bayangkan. Jadi agama itu adalah latihan dasar. Latihan menempa diri. Tujuannya adalah membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Harusnya orang beragama itu punya tata krama. Katanya beragama. Pakai baju kayak orang suci. Mulutnya menghujat. Dan yang model kayak gitu justru pengikutnya banyak, bingung saya. Untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Jadi kalau orang sudah beragama harusnya hati nuraninya itu halus. Bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan kesusahan orang lain, peduli pada orang lain. Makanya puncaknya agama adalah kemanusiaan dan ketuhanan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terbentuklah manusia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki akhlak yang terpuji. Kira-kira berdasarkan definisi agama seperti itu, menurut Bapak Ibu sekarang, tidak usah tanya orang lain. Apakah agama yang dianut Bapak Ibu hari ini, saat ini, sudah berfungsi seperti itu? Sudah apa belum? Pasti jawabannya, OTW ayah. On the way terus. Ya. Makanya pantas kalau Allah mempertanyakan pada kita, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan harus dijawab. Bapak Ibu, apakah yang harus menjawab pertanyaan ini? Orang yang mengaku beragama atau yang tidak beragama? Siapa? Yang mengaku beragama. Tidak ada kaitan dengan orang yang sudah sama sekali tidak beragama. Ini ayat buat mereka yang mengaku beragama. Yang suka mengatasnamakan agama untuk segala sesuatu. Jawab. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mau jawabannya? Allah jawab, "Fazalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang mentelantarkan yatim. Gak pakai anak, yatim. Pakai anak lagi. Suka ngarang kita itu. Jadi pendusta agama itu kata Allah, mereka yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yatim itu yang tidak beribu, yang tidak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Ayo kita rubah paradigma kita. Ada orang yang tidak punya ibu, tidak punya bapak. Hidupnya susah, ya bantu. Yang punya ibu bapak pun kalau susah bantu. Jangan nunggu mati dulu ibu bapaknya. Paham maksud saya? Kalau mau bantu, bantu aja. Kata orang Sunda,
Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jangan ditanya, punten, gaduh Ibu Rama kene henteu. Nah, makin nanya gitu, da abdi mah bade ngabantos teh, kanu tos teh gaduh Ibu Rama. Bapak Ibu. Kalau yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak secara fisik, Presiden Prabowo itu yatim. Donald Trump yatim. Saiful Karim yatim. Mikir atuh. Diajar agama teh. Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak. Berarti dia tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan Bapak Ibu cuma jiwa. Karena jiwa itu gak pernah dilahirkan. Tapi ditiupkan, kata Allah. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah yatim. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu wudu, sholat, syahadat, zakat, saum, haji, umroh, seberapa kali? Pertanyaan saya, apakah semua ritual yang Bapak Ibu lakukan itu melibatkan jiwa? Atau hanya gerakan-gerakan tubuh saja? Atau hanya luarnya saja, jiwanya nggak peduli? Sholat cuman berdiri, ruku, sujud, itidal. Tetapi jiwa sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu, bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap, berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Aku bersama kamu. Lebih dekat daripada uratan di lehermu. Tidak ada ayat yang saya dapat di Quran yang mengatakan Allah di depan. Tapi kalau kita sholat kayak yang benar ya. Sedang apa? Menghadap Allah. Berarti menghadap Allah di mana? Di depan. Kalau Allah di depan berarti kita di mana? Di belakang. Kalau Allah di depan, kita di belakang, berarti Allah dengan kita terpisah atau bersatu? Tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan bahwa Allah terpisah dengan kita. Tunjukkan sama saya. Gak ada Bapak Ibu. Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Bahkan Allah mengatakan, jika ada yang bertanya tentang aku, katakan, fa inni qarib. Aku dekat. Banyak yang keliru gak selama ini? Banyak apa banyak sekali? Tapi sadar gak sekarang? Oke. Sadar bahwa itu keliru, itulah kekuatan. Sadar bahwa saya punya kelemahan, itulah kekuatan. Orang yang lemah tetapi tidak sadar, bahkan gunakan topeng untuk menutupi kelemahan, itulah kerapuhan. Jangan heran kalau agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi agama tidak ada di pasar, tidak ada di kantor. Bapak Ibu, korupsi itu bukan dilakukan orang ketika sedang sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sampai Pak Presiden pusing. Kenapa? Ini korupsi di Indonesia ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Bayangkan. Semua birokrasi koruptif. Mental ini. Padahal negara kita negara yang beragama. Tidak boleh di Indonesia ada orang mengaku bangsa Indonesia tidak beragama. Semua harus mencantumkan agama di KTP-nya. Kira-kira Bapak Ibu setelah dengar kajian saya ini, ada rasa sedih nggak? Ada rasa sedih nggak? Sedih nggak? Mikirin siapa? Wudu sejak kapan itu, Pak? Bu? Saya dari kecil. Sholat sejak kapan? Saya kecil. Tetapi ngomongin orang, jalan. Dendam sama orang, jalan. Fitnah sama orang, jalan. Betul nggak? Iya. Konflik dengan pasangan, jalan. Konflik dengan anak, jalan. Sekalian saya buka semuanya. Ulangi ya, siapa pendusta agama itu menurut Quran? Orang yang mentelantarkan jiwanya. Orang yang melakukan ritual tetapi tidak melibatkan jiwanya. Makanya agamanya hidup di rumah ibadah. Tetapi tidak hidup di ruang kehidupan. Saya kadang-kadang suka mancing-mancing. Maaf, tapi saya mah suka eksperimen. Ya. Habis sholat, kamu hebat. Dari mana?
Sholat Pak. Bagus. Tolong ya, belikan sesuatu. Saya kasih 100.000. Padahal cuma 10.000 sebetulnya. Dah, saya udah lama. Saya pura-pura tidak tahu aja. Gak kembali itu 90.000-nya. Padahal kalau dikembalikan juga saya udah niat. Ya, mohon maaf kalau saya dengan istri saya, kalau saya nyuruh sesuatu, ada kembalian berapapun, gak pernah saya ambil. Dan niatnya sebetulnya ya mau ngasih sebetulnya. Ya, coba nyoba dulu kan habis sholat. Itu hasilnya. Enggak saya tegur sampai sekarang Bapak Ibu, biarin aja. Kan itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Oh, saya cuma tahu. Jadi saya cuma ngecek kalau sholatnya nggak benar gitu aja. Gampang kok. Gampang Bapak Ibu. Ya. Habis sholat saya ajak makan. Makan. Ya. Saya coba. Ada nggak inisiatif? Dan duitnya juga ada, dia punya. Sengaja saya ngambil tempe, tahu yang murah-murah. Takut yang ngitung. Kalau ngambil gurame kan dia ngitung nanti. Makin jauh dari teller. Kali aja di inisiatif gitu ya. Enggak, diam aja. Oh, pengen gratis. Makanya ada yang mau beli buku saya. Guru, buku hidup menakjubkan berapa? Aduh, saya nggak tahu ya. Yang jualan tim saya nggak pernah ngurusi yang kayak gitu. Saya cuma nulis aja. Boleh nawar nggak Ibu? Mau hidup menakjubkan, nawar coba. Betul nggak? Lah ya, mau bagaimana menakjubkan? Ya, mentalnya juga udah mental miskin. Orang yang pengen gratisan itu sudah mental miskin. Tidak mau investasi. Pada di alam semesta tidak ada ya. Tidak ada sesuatu yang gratis. Semua di alam semesta itu selalu memenuhi hukum kekekalan energi. Energi itu kekal. Semua yang hilang akan dapat. Gitu. Jadi tidak pernah ada energi yang hilang. Itu namanya kekekalan energi Bapak Ibu. Ya. Jadi gratis itu mental apa? Ya udah akhirnya saya bayar. Nyoba aja. Kan habis sholat. Cerita kesuksesan. Saya bisnisnya ini. Saya ajak makan di restoran. Diam aja. Pengen dibayar. Berikutnya datang lagi. Aduh, saya ditipu orang. Ya itu kayak mentalnya kayak gitu. Uang aja nggak betah tinggal sama dia. Nggak rindu bersama dia. Habis begitu. Betul nggak? Oke. Jadi tahu siapa pendosa agama? Jujur Bapak Ibu. Jujur ya. Jujur. Bapak Ibu ketika sholat. Jiwa raga atau raga aja? Nah. Jiwanya ditelantarkan coba. Pendusta agama enggak itu? Beragama tetapi tidak menjalankan agama. Itu pendusta. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama, kenali dulu Allahmu. Kenali Rasulmu. Itu perintah, itu hadis Bapak Ibu. Bahkan Nabi Muhammad bilang, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Jadi, ya, akal pikiran kita akan hidup kalau diterangi oleh cahaya ma'rifat. Itulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang waras. Itu yang pertama ya. Siapa pendusta agama? Ya siapa? Panjang-panjang. Pendusta agama adalah mereka yang mentelantarkan jiwanya. Panjang. Satu kata aja. Siapa pendusta agama? Gitu. Baru ngaji beres itu. Ya. Nanti kalau orang lain lagi. Orang lain lagi. Coba belajar jujur. Ya, kan sudah tadi. Pendusta agama adalah orang yang mentelantarkan jiwanya. Saya tanya lagi, siapa itu? Jangan diulang-ulang yang tadi. Bilang saya, gitu aja cukup. Nah itulah kekuatan. Oh berarti saya masih mendustakan agama. Pantes kalau agama hanya hidup di sajadah, di musola. Tetapi di ruang makan gak ada agama. Piring terbang. Di dapur gak ada agama. Betul gak? Nah gitu. Baca sih Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masak sambil marah-marah. Betul gak? Udah akhirnya minyak cerot ke sini. Padahal kalau sadar Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebelum ke dapur bilang, ya Allah, saya ini istri.
Tugas saya menyediakan makanan yang enak buat suami dan anak-anak saya. Izinkan saya ya Allah menjadi kepanjangan tanganmu untuk membuat makanan yang enak buat anak istri, buat suami dan anak-anakku. Bismillahnya coba begitu. Begitu disajikan makanan, disantap sama anak. Ibu, enak banget makanannya. Ada cinta di situ, ada energi. Marah-marah, begitu dicicipi, asin banget. Sayur asam, asam mulu. Karena ternyata lupa sambil marah-marah, ya. Yang dimasukkan memang asam aja. Kan judulnya sayur asam. Lupa pakai gula, lupa pakai sayur, cuman air aja sama asam. Oke, lanjut ya. Yang kedua, nih lanjutannya. Siapa pendusta agama? Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Lihat saya semuanya. Tahu orang miskin? Tahu belum? Ya kalau belum tahu saya kasih tahu. Karena Bapak Ibu itu orang miskin. Oh itu yang gak punya duit. Yang minta-minta. Itu aja otak kita selama ini. Yuk kita belajar bahasa Arab. Ternyata al-miskin dalam bahasa Arab. Miskin dalam bahasa Arab. Berasal dari akar kata sakana. Sakan. Arti dari sakan itu apa? Ya sakan itu artinya diam. Tenang. Tidak bergerak. Jadi miskin itu dia yang diam, yang tenang, yang tidak bergerak. Siapa itu? Jiwa. Diri sejati kita kan yang bergerak tubuhmu. Diam, tenang, tidak bergerak. Ternyata al-miskin dalam bahasa Arab artinya adalah jiwa. Jadi siapa pendusta agama? Satu yang mentelantarkan jiwanya. Yang kedua, nyaris tidak ada keinginan ngasih makan pada jiwanya. Jiwanya gak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur. Makanan untuk nur. Ya nur juga. Kalau tubuh terbuat dari tanah. Makanya makanan buat tubuh segala hal yang berasal dari tanah. Jiwa bukan dari tanah. Jiwa itu nur. Karena jiwa itu nur, maka jiwa itu makanannya adalah nur.